Jadi pertama, meningkatkan optimisme masyarakat bahwa apapun resiko, apapun masalah yang kita hadapi, bahwa kehidupannya harus berlanjut. Terutama di dalam kondisi pandemi COVID ini, kita berharap masyarakat bisa melanjutkan kehidupannya, tetapi juga harus bisa menjaga kehidupannya. Dalam arti kita tetap berusaha, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan diri kita yang sudah kita kenal, sudah akrab itu dengan 3M, mencuci tangan, pakai masker, kemudian menjaga jarak. Kita memang harus waspada dengan COVID, tapi tidak boleh paranoid. Karena kita tidak ingin kita menghindari masalah COVID, tapi kita mendapatkan masalah baru lagi, mendapatkan masalah dari segi ekonomi. Kan itu akan berdampak lagi. COVID-nya aman, tapi rumah tangga jadi hancur karena ekonomi murah-murah. Tentu ini tidak kita inginkan. Nah, pemerintah dalam hal ini tetap komitmen dengan ketiga aspek itu. Pertama, dari aspek kesehatan. Kita tidak tahu 2021 ini mau seperti apa nanti COVID. Tidak ada yang bisa memprediksikannya. Aspek kesehatan kita mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan. Kemudian menyiapkan tenaga personil Satgas untuk upaya pencegahan ini. Kemudian penyediaan obat-obatan untuk penanganan korban COVID. Itu dari aspek kesehatan. Yang kedua, dari aspek pendidikan, kita harus berusaha bagaimana anak-anak ini kan tidak bisa kita biarkan seperti sekarang. Karena daring ini mungkin di kota besar saja yang masih bermasalah, apalagi kita di daerah-daerah pelosok yang memang jangkauan internetnya sangat terbatas dan ini membutuhkan biaya kuota segala macam. Nah, kita bagaimana mengoptimalkan dana untuk bidang pendidikan itu tambah dana BOS untuk bagaimana pendidikan bisa dilaksanakan. Kalaupun ini harus daring, kita tanpa memberatkan masyarakat. Dan kalaupun kita harus melakukan tatap muka, dan tentunya ini kita menunggu persetujuan arahan dari pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bahkan kemarin kan ada statement dari gubernur kan untuk menunda yang pertemuan itu, karena nanti tatap muka ini setelah vaksinasi. Nah, kita ikuti, pemerintah daerah Kabupaten Pali tentunya akan mengikuti apa yang menjadi arahan kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi. Itu yang kedua dari aspek pendidikan. Ketiga, aspek pemulihan ekonomi. Nah, di dalam aspek pemulihan ekonomi inilah kita bagaimana mengupayakan dari sektor terutama UMKM. Kita sudah mengalokasikan anggaran melalui dinas UMKM. Kemudian juga dari sektor pertanian bagaimana upaya kita memberikan solusi kepada masyarakat kecil yang tentunya akan terdampak akibat dari COVID ini. Kalau sekarang memang aktivitas ekonomi masih berjalan seperti biasa. Pasar-pasar masih ramai. Nah, tapi tentunya kita tetap memonitor apakah di pasar-pasar ini tidak terjadi klaster baru. Kalaupun itu nanti terjadi klaster baru yang lebih parah daripada tahun 2020, tentu akan dilakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, artinya ini bagaimana solusinya? Kita dalam mengatasi ini tentunya lintas sektor. Dari dinas perindustrian, dari dinas perdagangan maupun dari koperasi. Gitu.